Selamat datang di podcast Suara Pengharapan, podcast resmi dari Departemen Komunikasi Daerah Nusa Tenggara. Bersama saya Neti Rakmeni. Dan saya Rukun Lai. Puji Tuhan nih kali ini bisa ketemu lagi dengan Kak Rukun. Emang mau apa aja nih sih yang mau dibahas saat ini Kak Rukun? Kita karena sudah dua tahun vakum ya Net, jadi banyak sekali yang akan kita bahas. Wih banyak ya, durasi ya Pak. Jadi salah satu aja deh Kak Rukun, apa nih? Kita yang paling dekat Net, yang paling dekat nih. Ini kita akan ada acara Pemuda Advent Gabungan Distrik Kupang. Wah keren sekali, berarti gabungan ini seluruh distrik ya ada di Kota Kupang ya Kak? Seluruh jemaat yang ada di distrik Kota Kupang. Wih mantep, rame ya, kita akan ketemu nih orang-orang muda nih. Betul, makanya karena sudah rame ini, jadi apa yang akan kita bahas itu harus worth it. Ya harus ya, mereka datang itu mereka harus dapat sesuatu Net. Pulang bawa sesuatu ya dari pertemuan pasti. ini. Dan yang dibawa itu bukan hanya ilmu. Apa tuh? Ada deh. Pokoknya ada. Nanti kita bahas ya. Oke. Nah kalau begitu, kalau ngomong-ngomong PAG nih, apa sih mungkin ada tema yang akan diambil buat lebih seru nih? Nah ini tema yang mau diambil ini dipilih oleh semua pengurus PAG Distrik Kupang yang baru Net. Oke, jadi di tahun 2023 ini tentunya sudah ada pengurus yang baru biar acara yang ke depan ini bisa lebih sukses lagi ya. Betul sekali. Jadi kita mengambil tema Reunited. Reunited, wah kedengaran asing ya bagi saya. Apa sih ini Reunited? Itu tuh disatukan kembali, dikumpulkan kembali, atau dirukunkan kembali kayak gitu ya. Dirukunkan kembali ya. Oke, sepemahaman saya kalau reunited berarti ada sesuatu yang apa ya? Ini kayak dikembalikan atau apa sih yang sudah terpisah. Lalu dikembalikan lagi. Oh, begitu ya ternyata reunited. Tapi don't take personally, ini bukan soal PAG-nya. Ini soal masing-masing orang muda yang hidup di zaman ini. Ini yang mau kita bahas nanti di acaranya. Tapi sebelum itu Net, kau kan mau berbagi dulu ada beberapa temuan-temuan yang kau kun dapatkan setelah research mengenai orang muda. Ya, nih salah satu contoh nih. Kau kun kutip dari berita CNN Indonesia. Berita CNN Indonesia mengenai masalah terbesar remaja saat ini yang sedang terjadi. Ya, yang sedang terjadi ya. Jadi penelitian ini resmi. Penelitian resmi ini dilakukan oleh salah satu organisasi nirlaba yang namanya PEW. Pew ini datang dari satu keluarga yang founder dari organisasi ini. Jadi mereka ini melakukan survei terhadap 920 remaja sekarang ini. Dan yang uniknya adalah hasil dari penelitian ini luar biasa. 70% remaja berusia 13 sampai 17 tahun percaya bahwa masalah kesehatan mental adalah masalah utama bagi generasi sekarang ini Net. Wow, mental ya? Ya, masalah mental. Jadi kita pikir masalah remaja itu mungkin masalah rokok, masalah itu ada. Tapi yang paling besar sekarang ini masalah mental. Wah, ternyata kayak diam-diam begini ternyata ada mental nih. Dan secara spesifik masalah mental itu menimbulkan dua hal, yaitu rasa cemas dan depresi. Wah panjang nih. Ini dua hal nih. Entah karena apa, tapi dua hal itu yang sekarang ini sedang menghantui para remaja. Ya, nih ini dari hasil penelitian ini ada yang menarik nih. Jadi hanya ada sedikit remaja yang menyatakan bahwa mereka memiliki masalah dengan penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol. Hanya sedikit. Cuma 6% dari remaja itu. Apa yang banyaknya nih? Mental tadi. Mental sangat berdampak nih. Terus jadi ada lagi. Jadi studi ini menyoroti sekolah yang menjadi salah satu beban terbesar bagi remaja.
sebanyak 61% remaja, mereka itu merasa perlu mendapatkan nilai bagus. Dan itu membawa masalah dalam mental mereka. Oke, paham nih. Lucu ya dunia ini ya. Iya. Padahal dulu kan orang tua bilang kamu harus belajar yang baik. Rupanya itu jadi masalah di di remaja. Kena mental ya. Kena mental. Ya betul kena mental. Terus ada lagi nih. Masalah lain yang juga muncul di kalangan remaja adalah, Neti dengar baik-baik ini, tekanan untuk terlihat selalu bahagia dan baik. Oh, ternyata ada dampak juga ini. Iya dong. Pura-pura bahagia. Ya karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Jadi harus makan siang dan makan pagi yang baik ya. Benar. Karena dalam satu hari itu kita harus pura-pura bahagia. Oke. Tapi ini masalah terbesar, Net. Oke. Nah, atas latar belakang masalah ini dan hasil survei inilah, rupanya terlalu banyak konflik di dalam diri remaja itu sendiri. Makanya kita pilih tema Reunited. Keren ya, bisa dari latar belakang ini bisa kita jadi wahana untuk bisa orang-orang muda ini kita bentuk lagi untuk bisa di reunited kembali. Ya, karena ada konflik kan dalam diri kita. Kita tuh kalau konflik tuh artinya kita seperti merasa jauh dari Tuhan, Net. Jadi itu perlu hati-hati ya. Jadi inilah kenapa kita mau orang-orang muda kita ini kuat dalam mental, dalam pola pikir mereka dengan Tuhan. Nah, bagaimana bentuk acaranya nanti ini menarik. Iya, dari tadi saya lagi memahami ini jangan sampai cuma one man show. Iya, one man show cuma narasumber berbicara terus kita orang muda mangut-mangut. Iya, Pak Pendeta. Gimana sih? Yang pasti ada narasumber, Net. Oke, narasumber dan, pasti. Betul, sudah pasti. Dan kita ambil narasumber kita itu 2 orang pendeta. Siapa tuh Pak Pendeta? Ya, 2 orang pendeta itu Pendeta Robert Bengu sebagai Direktur Komunikasi dan Pemuda, Pelayanan Pemuda di daerah Nusa Tenggara. Satu lagi Pendeta R. Sarumpayat, yaitu Ketua Distrik Kupang. Wah, narasumbernya menarik nih untuk bisa berjiwa muda ya. Biar... Tapi jangan karena mereka pendeta jadi kita pikir mereka pasti akan bicara soal Alkitab aja. Enggak. Ini pasti mereka akan berbicara tentang pemahaman mereka tentang orang muda karena mereka sudah melewatinya. Oke. Seperti itu. Kalau begitu bagaimana sih konsepnya nih? Konsep acara nih. Udah ada narasumber terus konsep acara untuk kita orang muda nih bagaimana nih Kak Rukun? Sebenarnya konsep acara ini dia bukan one man show di mana kita nonton orang berbicara. Kita yang akan berbicara. Kita sebagai orang muda Kak Rukun. Ya. Semua yang datang itu yang akan bicara. Wah keren, jadi kita dapat berpartisipasi juga di dalam acara ini. Karena kan kita mau tahu keadaan mereka, Net. Iya. Dan itu pasti dalam bentuk diskusi. Wah keren nih, diskusi akan sangat seru nih. Nanti akan dibagi jadi tim, Net. Dibagi jadi 6 tim. Mereka akan berdiskusi satu dengan yang lainnya. Kalau satu rasa tidak setuju maka mereka akan sampaikan. Wah, jadi itu akan dari kelompok-kelompok itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan tentunya dilontarkan dan bisa didiskusikan. Bisa, dan juga bukan hanya pertanyaan. Apalagi tuh? Mereka sendiri mengatakan masalah mereka apa. Wah, keren ya ini. Kayak contoh nih, Neti mungkin sudah melewati masalah kecemasan tentang hubungan pacaran. Contoh nih, sudah melewati nih, baru putus dan sudah move on. Tapi saya belum nih, baru mau mulai move on. Lah gimana kita membuat suatu diskusi supaya Neti punya pengalaman bisa jadi pengalaman saya. Seperti itu. Nah itu konsep acaranya itu akan seperti itu. Bisa saling sharing. Jadi bukan cuma dari narasumbernya saja menyampaikan. Betul sekali, tapi bisa dari pendapat kelompok-kelompok. Benar sekali. Benar sekali, Net. Dan puji Tuhan, Net. Ini kan tadi itu udah ilmu. Kita sudah dapat ilmu. Kita sudah dapat sesuatu dari narasumber. Akan ada games juga supaya acaranya jangan monoton. Acara gamesnya pasti berhadiah. Pasti berhadiah dong. Berhadiah apakah itu? Nanti akan ada di sana nih. Makanya hadir. Ya, makanya hadir dong. Dan yang paling besar adalah kita akan ada door prize nanti. Jadi setiap kali mereka datang untuk mengikuti, mereka akan dapat nomor untuk mereka ikut door prize. Di acara itu akan ditarik langsung door prize-nya. Dan door prize-nya puji Tuhan kita sudah dapat sponsor. Dia akan kasih jam tangan digital.
Wah, sangat meriah dan mewah ya acara Pemuda Advent gabungan perdana. Jadi acaranya harus wow, kita kasih semua. Ya, karena memang orang muda harus begitu. Satu, hadiah, mereka dapat ilmu, mereka juga dapat makan, mereka ya supaya orang muda tuh senang, Net, seperti nilai itu. Plusnya bisa ketemu nih sama orang muda. Kalau Neti sendiri mau datang nggak ini? Karena dari acaranya sudah menarik, ada konsep, ada tema, kenapa tidak? Itu pasti. Jadi Neti ajak dong teman-teman semua orang muda yang akan menonton ini untuk datang. Oke, so untuk teman-teman orang muda semuanya, jangan lupa kita akan ada PAG perdana di Kota Kupang di tahun 2023 dan berlokasi di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Getsemani Lasiana pukul 3 sore. Mohon tepat waktu ya biar acaranya bisa dimulai tepat waktu dan kita tidak terpotong-potong nih durasi bersama narasumbernya. Nanti di akhir video atau di deskripsi kita akan kasih tahu juga ya. Kita ulangi lagi jadwalnya kapan ya. Benar. Oke Neti, kita tutup. Kita boleh menyapa semuanya. Oke teman-teman semua, bye-bye. Nah, terima kasih. Sampai ketemu.